Salam, selamat siang semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Kembali pada siang hari ini kita akan melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, yaitu belajar. Oleh karena itu, untuk anak-anak semua, silakan mempersiapkan diri baik-baik dan mempersiapkan peralatan lainnya supaya proses belajar kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Dan ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan terkait dengan materi atau mata pelajaran yang kita sudah laksanakan selama ini terkait materi-materi yang kita sudah pelajari. Mohon dipelajari kembali karena nanti pada saat ujian semua soalnya diambil dari materi-materi atau bahan yang kita sudah pelajari di hari-hari yang sebelumnya. Oleh karena itu saya sarankan untuk anak-anak dipelajari kembalinya terkait materi-materi yang pernah kita pelajari bersama-sama. Dan untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran baru dan di subtema baru. Oleh karena itu untuk anak-anak semua silakan ambil buku 4C untuk kelas 4 khususnya mata pelajaran IPS. Dan terlebih dahulu kita diawali dengan doa. Sebelum aktivitas kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selamat siang semuanya. Untuk pertemuan hari ini kita langsung saja terkait dengan pokok pembahasan kita pada siang hari ini, khususnya mata pelajaran IPS kelas 4. Dan temanya pada hari ini adalah tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Itu adalah pokok pembahasan atau tema yang kita bahas secara bersama-sama pada siang hari ini. Terkait dengan sumber daya alam hayati di sini adalah terkait dengan segala sesuatu yang disediakan oleh alam, dan dalam proses pencariannya itu sangat mudah dan tidak pernah hilang dan sangat mudah didapat oleh manusia. Dan nanti kita lebih jelas lihat di halaman 109 sampai 110. Itu sangat jelas sekali terkait dengan pengertian sumber daya alam hayati. Itu di halaman 109 di paragraf yang kedua. Dan pada siang hari ini ada 2 poin yang perlu kita pelajari di sini terkait pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Poin yang pertama adalah tentang mempelajari manfaat sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Mari kita lihat sama-sama di halaman 109. Terlebih dahulu kita memasuk apa itu sumber daya alam hayati. Di sini di halaman 109 di paragraf kedua itu adalah pengertian terkait dengan sumber daya alam hayati. Di sini definisi atau pengertiannya yaitu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya di sini adalah sumber daya alam yang bila dimanfaatkan tidak akan habis. Misalnya contoh air ataupun matahari terkait dengan sumber daya alam hayati. Dan yang kedua adalah mempelajari manfaatnya. Itu masih di halaman 109 terkait dengan manfaat sumber daya alam hayati. Dan di sini ada 8 manfaat terkait dengan sumber daya alam hayati bagi kehidupan manusia atau bisa meningkatkan kesejahteraan manusia khususnya dalam aktivitas perekonomian yang dilakukan
oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lihat di halaman 109, di situ ada 8 manfaat sumber daya alam hayati. Yang pertama adalah padi, palawija. Misalnya di sini jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan, sayur mayur dan buah-buahan dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Dan yang berikut adalah tanaman karet. Diambil getahnya, dan karet bisa disebut juga lateks. Lateks digunakan untuk bahan membuat ban atau bahan lentur lainnya. Dan ini karet sangat dipergunakan oleh masyarakat baik dalam aktivitas perekonomian maupun membuat bahan-bahan untuk digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya contoh ban mobil itu adalah salah satu hasil dari tanaman karet. Terus yang ketiga adalah kelapa sawit. Dan kelapa sawit ini sangat bermanfaat dan untuk memenuhi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari. Misalnya kelapa sawit digunakan sebagai minyak goreng, dan di sini juga margarin atau minyak kat terkait dengan manfaat kelapa sawit. Dan yang berikutnya adalah kopi, teh, dan coklat, dan banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Dan yang berikutnya adalah berbagai hewan ternak dimanfaatkan sebagai sumber makanan, seperti sapi, dagingnya bisa dimakan, kambing juga dagingnya bisa dimakan, lalu kita bisa menjual. Dan yang berikutnya adalah ayam, bebek. Itu adalah salah satu sumber daya alam hayati dan bermanfaat bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan masyarakat dalam beraktivitas perekonomian dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya adalah hasil laut, misalnya cumi-cumi, ikan, dan yang lainnya. Dan yang berikutnya adalah jenis sebagai pohon besar. Ini sangat bermanfaat juga dalam proses pembangunan atau pembuatan rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika salah satu seorang menginginkan atau membuat rumahnya terbuat dari kayu. Dan yang berikutnya adalah yang ke-8, kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Di sini tadi terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam itu ada 7. Yang terakhir itu berbagai jenis pohon besar dimanfaatkan untuk diambil kayunya, seperti kayu jati, mahoni, sono keling, terkait dengan bahan-bahan dalam pembuatan, atau bisa dimanfaat juga untuk pembuatan mobil misalnya. Itu adalah salah satu manfaat kayu, karena di dalam mobil itu ada tempat-tempatnya, tempat duduk misalnya. Tentu semua peralatan-peralatannya terbuat dari kayu dan terbuat dari besi juga. Dan yang berikutnya adalah yang kedua, kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Di sini di halaman 110 ini ada gambar di situ terkait dengan masyarakat pedesaan melakukan kegiatan ekonomi. Ini adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi masyarakat dan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Misalnya mereka sedang mengayam padi kalau tidak salah, karena di buku ini gambarnya tidak jelas, dan lebih jelasnya di buku anak-anak yang saat ini mempunyai buku pribadi dan itu aslinya, tapi ini cuma fotokopiannya saja. Dan saya sangat berharap untuk anak-anak semua
Silakan melihat gambar dengan teliti, dan jika tidak mengerti atau kurang memahami terkait dengan gambar, silakan bertanya langsung dengan saya terkait dengan gambar ataupun materi-materi yang tidak mengerti atau kurang memahami dari anak-anak semua, silakan bertanya langsung dengan saya. Dan yang berikutnya adalah yang kedua, menyajikan informasi terkait dengan hasil identifikasi manfaat sumber daya alam hayati bagi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Misalnya di halaman 110 itu adalah suruhannya, buatlah daftar pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi di sekitar kita. Misalnya jenis sumber daya alam dan manfaat dalam kegiatan ekonominya seperti apa. Misalnya tadi di situ di halaman 110 itu di bagian atas itu adalah salah satu contoh jenis pemanfaatan sumber daya alam atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Misalnya contoh jenis sumber daya alam, misalnya air mineral, itu adalah salah satu jenis sumber daya alam. Terus yang kedua, pemanfaatan dalam kegiatan ekonomi. Tentunya di situ akan memperoleh keuangan atau memperoleh uang atau menghasilkan uang manfaat kegiatan ekonominya. Misalnya contoh air galon isi ulang. Itu adalah salah satu contoh pemanfaatan jenis sumber daya alam. Lalu manfaatnya dalam kegiatan ekonomi itu adalah mencari uang atau menghasilkan uang. Dan dalam proses menghasilkan uangnya itu tentu dia melalui proses, misalnya contoh dia beli air di air dari kelungkung misalnya. Dia membeli air, lalu dia meletakkan airnya itu dalam suatu alat atau mesin pengelolaan air bersih, misalnya air isi ulang, misalnya galon isi ulang misalnya. Itu adalah salah satu pemanfaatan sumber daya alam, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal kita misalnya. Itu adalah salah satu contohnya. Dan selanjutnya silakan anak-anak mengisinya terkait kolom di halaman 100 atau tabel di halaman 110. Silakan mengisinya. Terus kita lanjut di halaman 113 sampai 114, dan itu di pembelajaran 4. Karena pertemuan hari ini kita akan membahas dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Dan di pembelajaran 4-nya itu adalah di halaman 113 sampai 114. Sekarang silakan lihat di halaman 113 sampai 114. Dan di sini juga ada dua pokok pembahasan yang perlu kita bahas secara bersama-sama, yaitu tentang mempelajari dampak dari pemanfaat sumber daya alam secara tidak bijaksana. Misalnya contoh banjir, tanah longsor, erosi. Dan di sini sangat jelas di halaman 113 di sini adalah dampak dari pemanfaatan sumber daya alam tidak bijak, dan di sini akan mengakibatkan terjadinya abrasi. Silakan lihat di halaman 113, misalnya di sini abrasi. Abrasi terjadi proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Dan abrasi juga bisa disebut atau sering disebut juga erosi pantai, disebabkan antara lain hingga hutan bakau di daerah pantai. Hutan bakau telah banyak hilang karena diambil untuk dijadikan arang, dan juga perubahan fungsi hutan bakau, misalnya menjadi pemukiman. Akar bakau dapat mencegah abrasi pantai karena sangat kuat sehingga mampu menahan ombak. Itu adalah salah satu akibat dan pemanfaatan hutan bakau di pantai, adalah sebagai penahan atau penguat dalam
laut, dan sehingga tidak terjadinya erosi atau pengikisan pantai atau abrasi. Dan poin yang poin yang berikutnya adalah yang kedua B, yaitu banjir terjadi, hujan deras, dan yang ketiga adalah tanah longsor. Dan tanah longsor ini peristiwa tanah longsor ke bawah bukit, dan ini sering terjadi karena terjadinya penebangan hutan secara liar, sehingga semua pohon ataupun pohon besar yang ada di hutan tidak ada, sehingga akan mengakibatkan tanah longsor. Dan berikutnya adalah kekeringan, itu di halaman 114. Karena di sini akan mengalami kekeringan atau siklus air melalui akarnya, dan di sini akan terjadi kesulitan masyarakat untuk mendapatkan air jika mengalami kekeringan atau musim kemarau, akan mengakibatkan terjadi permasalahan yang terjadi di masyarakat, misalnya kesulitan dalam proses panen petani misalnya, dan sulit juga untuk mendapatkan air, dan semua tanaman ataupun pepohonan mengalami kekeringan, sehingga banyak permasalahan atau dampak yang terjadi bagi masyarakat dalam kehidupan sehari. Misalnya contoh, banyak tanaman-tanaman yang mati karena kekeringan. Dan yang kedua juga semua habitat atau jenis hewan yang ada di muka bumi ini mengalami punah atau langkah terkait dengan dampak atau efek dari kekeringan yang terjadi. Itu adalah salah satu dampak negatif terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijak. Terus poin yang kedua adalah membuat peta konsep terkait tentang bencana alam yang akan timbul jika pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara tidak bijak. Di sini anak-anak menyuruh membuat peta konsep terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam tidak bijak. Lalu untuk tugasnya ini tulis di bukunya, lalu menulis terkait dengan konsep-konsep dampak atau akibat dari pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijak. Itu untuk tugasnya. Dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan materinya, karena 1 minggu lagi kita akan melaksanakan ujian. Oleh karena itu, untuk anak-anak silakan mempelajari kembali terkait materi-materi yang kita sudah pelajari di hari-hari yang sebelumnya, karena nanti pada saat ujiannya itu saya ambil atau membuat soalnya itu dari materi-materi yang pernah kita pelajari secara bersama-sama. Dan nantinya pada saat ujian, dan anak-anak bisa mengerjakan soalnya dengan baik dan memperoleh hasil yang sangat memuaskan, karena itu juga tergantung pada diri anak-anak semua. Dan saya sarankan bahwa anak-anak harus tetap semangat dalam belajar, dan jangan pernah malas dan merasa bosan untuk belajar, karena segala sesuatu yang kita inginkan tentunya butuh proses. Misalnya ketika anak-anak nanti kepengen jadi perawat atau menjadi polisi atau tentara misalnya, tentu melalui proses dulu. Dan biar cita-cita atau keinginan nanti bisa terwujud dan tercapai, tentunya mulai dari sekarang harus tekun dan rajin belajar. Dan untuk kisi-kisi soalnya itu saya menyuruh anak-anak untuk mengerja evaluasi 1, 2, dan 3 di buku C, khususnya mata pelajaran IPS. Itu lihat di halaman untuk evaluasi 1, 2, dan 3 itu lihat di halaman 114.
duanya itu di halaman untuk mata pelajaran IPS itu di halaman 87. Lalu untuk evaluasi tiganya itu di halaman 121 terkait mata pelajaran IPS, dan evaluasi satunya itu di halaman untuk IPS-nya itu di halaman mata pelajaran IPS-nya itu di halaman halaman 46 itu di evaluasi satunya. Silakan mengerjakannya dengan baik karena nanti saya ambil soalnya dari materi-materi yang pernah kita pelajari. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dan jika tidak mengerti atau kurang memahami terkait dengan materi, silakan bertanya langsung dengan saya. Selamat siang, selamat belajar, Tuhan memberkati.